yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebagai hamba yang tidak pernah luput dari nikmat Allah, terutama hidayah yang Allah berikan kepada hambanya yang paling dicintai. Inilah hendaknya kita meningkatkan puji syukur kita kepada Allah dalam bentuk melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Karena Allah tidak akan menerima amal kecuali didasari dengan ilmu. Oleh karena itu beliau mengatakan al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu tidak bisa kita peroleh kecuali dengan belajar. Dan dengan belajar kita berilmu, kita akan bisa mengamalkan. Dan dengan amal yang cocok dengan ilmu yang Allah sampaikan, maka Allah akan menerima amal kita semuanya. Karena amal harus didasari dengan ilmu. Dan ini bukan hanya masalah urusan din, dalam masalah urusan dunia, dia bisa memiliki sesuatu ilmu karena belajar. Dan ketika kita sudah punya ilmu, manfaatnya apabila kita praktekkan dalam kehidupan. Maka Allah Ta'ala memuliakan hamba yang berilmu. Dan sekarang adalah bulan Ramadan, dan ini adalah bulan Qamariyah, bulan yang ke-9 dari bulan yaitu Hijriah. Dan Ramadan ini ada amalan-amalan yang paling mulia. Inilah keutamaan bulan Qamariyah. Ada beberapa bulan yang Allah pilih dengan beribadahnya hambanya ini, maka Allah akan memberi pahala. Dan pahala itu bisa menghapus dosa. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Di antaranya kita sholat. Maka Allah menjelaskan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ini bukan hanya sholat saja. Karena Allah mengatakan yaitu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat maka kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari perbuatan keji dan mungkar. Dan masih banyak sekali seperti saum. As-saumu junnah. Siam itu adalah perisai kita, penghalang kita dari perbuatan jahat. Dan tidak ada amalan yang paling banyak, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah siam. Karena siam ini mulai kita dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Bahkan kita akan bahas di sini yaitu majalis Ramadan. Majalis maknanya majelis kita dan juga hubungan kita dengan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita awali, kita mempelajari siam ini, nantinya setelah kita 10 hari lagi atau 9 hari lagi, kita akan memasuki, kita sudah punya ilmu. Karena Allah Ta'ala menerima amal kita dengan ilmu. Pertama yaitu tentang pembahasan keutamaan bulan Ramadan. Nah, ya, kita itu mencari keutamaan dan tidak mencari kejelekan. Ishtaharat bi fadlihi al-akhbar wa tawarat fil asar. Banyak sekali berita-berita. Berita ini maksudnya dari Allah maupun dari Rasulnya tentang banyaknya dalil yang menjelaskan keutamaan siam. Keutamaan siam, dan ini bagi orang yang mengamalkan siam. Tetapi datang pada bulan Ramadan mereka tidak siam. Tetapi kalau ada uzur, maka Allah Ta'ala menerima ada uzur. Tapi dia sehat dan juga yang lainnya, maka dia tidak siam padahal mampu, maka tidak mendapatkan keutamaan. Pertama disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, dan hadis dijamin kesahihannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling terakhir masuk Islam, tapi paling banyak yaitu menulis hadis. Dan Abu Hurairah dibencinya oleh kelompok Syiah karena banyak hadisnya, dan juga karena baru masuk Islam beberapa saat, dan karena menekuni Abu Hurairah menuntut ilmu langsung dari Rasulullah SAW paling banyaknya hadis. Apa katanya Abu Hurairah? Abu Hurairah ini mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, idza jaa Ramadan, apabila sudah datang bulan Ramadan, bukan bulan Syawal, bukan bulan yang lain, tapi idza jaa Ramadan. Dikatakan Ramadan itu menurut bahasa adalah yaitu ketika anak unta masih kecil, ketika sudah terbit Ramadan merasa kepanasan, dia bangun. Ini penyebutan nama Ramadan karena merasa panas dan merasa haus. Idza jaa Ramadan, apabila sudah datang Ramadan, futihat abwabul jannah. Ini kabar gembira. Futihat abwabul jannah, dibuka oleh Allah Ta'ala pintu surga. Tentunya dibuka oleh Allah Ta'ala pintu surga ini untuk orang yang beriman, untuk orang beramal soleh, terutama siang. Dihubungkan dibukanya surga untuk bulan Ramadan. Demikian juga akan dibukanya surga untuk orang siang. Karena siam itu habsun nafsi ala ma la yuridu, menahan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Kebiasaan manusia kalau dia haus minum, kalau lapar dia makan. Maka Allah Ta'ala menguji hambanya selama 1 bulan ini, diuji tidak boleh makan dan minum, dan harus karena Allah Ta'ala selama 1 hari. Dan ini bagi yang mampu. Adapun bagi yang tidak mampu siam, maka boleh tidak siam, seperti orang sakit atau orang sedang hamil, ya, atau juga karena safar yang jauh, dia juga harus merasakan letihnya, yaitu dan juga hausnya atau laparnya boleh untuk orang musafir dan juga untuk orang sakit, dan juga ketika ada satu hal yang menghalangi dirinya tidak mampu siam, termasuk orang sudah lanjut usia. Wa khuliqat abwabun nar. Nah, bulan Ramadan dibuka oleh Allah Ta'ala surga dan ditutup api neraka. Kenapa dibuka untuk surga? Karena surga ini diperoleh oleh orang beramal. Dalam satu ayat, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu akan kamu peroleh dengan sebab beramal. Puncaknya orang beramal adalah Ramadan, karena Ramadan siangnya kita siang. Dan juga ketika kita sedang berbuka mendapatkan pahala, ketika kita sedang sahur mendapatkan pahala, ketika kita malam sholat tarawih berjamaah. Beliau tidak mengajarkan kita sholat sunnah berjamaah kecuali sholat tarawih, menunjukkan mulianya. Dan dianjurkan kita sholat tarawih itu di masjid, padahal itu sholat sunnah ini menunjukkan mulianya malamnya bulan Ramadan, mulianya siang Ramadan. Bulan Ramadan siang kita siam, ketika berpuasa, ketika malam kita munajat sholat berhadapan di hadapan Allah Ta'ala, minimalnya 11 maksimalnya 11 rakaat, minimalnya 1 rakaat. Dan inilah yang harus kita, yaitu merasa bersyukur kepada Allah. Yang nomor 3, wasuffitatis syayatin, diikat setan-setan ini. Diikatnya setan ini bukannya hubungannya Ramadan, tapi hubungannya orang berpuasa, hubungannya orang beribadah kepada Allah. Hubungannya ketika siang hari dia siang, ketika malam hari dia meningkatkan sholat sunnah, termasuk sholat tarawih. Ini kabar gembira untuk kita semuanya kaum muslimin. Dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin, kenapa dibuka pintu surga pada bulan ini? Karena di kasratil a'mal shalihah, karena banyaknya amal soleh. Orang itu masuk surga karena sebab amal. Orang itu masuk neraka karena sebab amal yang jahat, karena kesyirikan, karena kebid'ahan, karena amal maksiat. Dan ini sebagai bersyukurnya kita kepada Allah Ta'ala. Wa targhiban lil alimi lil amilina, dan memberi kabar gembira untuk orang beramal. Ini datang Ramadan. Tidak ada bulan yang paling banyak kita peroleh pahala melainkan pada bulan Ramadan, dengan syarat kalau kita beramal. Karena itu dianjurkan kita bukan hanya siam, tapi memberi buka kepada orang siam, dan juga mengeluarkan infak kepada orang siam, terutama kepada orang miskin yang dia siam, lebih layak untuk kita santuni. Wa tughlaqu abwabun nar liqillatil ma'asi. Kenapa ditutup pintu-pintu neraka?
Karena neraka itu dimasuki oleh orang maksiat. Bagaimana orang muslim maksiat sedangkan dia siam? Karena Nabi mengatakan as-saumu junnah. Siam itu sebagai tabir, dinding kita untuk menjauhi kemaksiatan. Makanya kalau kita siam, fala yarfus wala yasqab, jangan senda gurau dan juga jangan bicara jorok, jangan bicara yang mengandung yaitu syahwat, membangkitkan syahwat. Makanya ini perlu kita sebelum datang bulan Ramadan berikutnya ini, maka kita harus siap-siap diri dengan ilmunya. Sehingga pas kita pada Ramadan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari sebelum datangnya Ramadan. Wa tusaffatu syayatin, dan juga dibelenggu oleh dan setan itu diikat oleh Allah, diikatnya. Tapi setan ini akan dilepaskan oleh Allah Ta'ala untuk orang kafir dan untuk orang tidak beramal soleh. Ini kaitannya diikatnya, dibelenggu setan ini pada bulan Ramadan untuk orang beriman. Karena pada bulan Ramadan kita banyak orang maksiat yang tidak siam padahal dia mampu siam, atau yang mungkin main-main atau mungkin perbuatan jahat banyak. Tetapi Allah Ta'ala memuliakan hamba yang beriman ini ketika bulan Ramadan dia berhenti dari kemaksiatan dan disusul dengan amal yang soleh. Nah, warawal Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, uqtitu ummati khamsu khisalin. Beliau bersabda, umatku ini oleh Allah Ta'ala diberi 5 perangai. Lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Belum pernah Allah Ta'ala memberi kepada umat sebelumnya. Ini menunjukkan kemuliaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, khulufu fammis shaim, uapnya. Karena orang itu kalau lama tidak makan ini ada pembusukan yang kalau kita keluar akan busuk. Ini mungkin dokter kita yang tahu ini dalam masalah kesehatan. Makanya kita apabila kita siam, maka ketika kanan kiri kita sedang siam berbau, maka jangan dicaci. Karena Allah Ta'ala mencintai baunya orang shaim. Khulufu fammit shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Uapnya orang puasa, udara keluar dari mulutnya itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dari minyak kasturi, minyak yang paling mahal. Ini dari satu sisi uapnya saja sudah Allah mencintainya. Yang nomor 2, wastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftaru. Maka malaikat mendoakan kita, ya Allah ampuni hambamu yang siam ini sampai orang itu berbuka, sampai mereka berbuka. Dari kita waktu sebelum subuh sahur sampai berbuka didoakan oleh malaikat, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, baik para ibu maupun bapak. Ini keutamaan siam. Kemudian yang nomor 3, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Maka Allah Ta'ala menghiasi orang beriman ini setiap hari dengan surganya. Artinya siapa yang beriman, siapa yang setia siam dalam keadaan ikhlas karena Allah Ta'ala kemudian meninggal dunia, insya Allah dimasukkan di dalam surganya. Ya, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Maka Allah menghiasi setiap hari surganya. Wa yaqulu yushiku ibadis salihuna ayulku anhumul ma'unata wal adha. Hampir-hampir hambaku yang soleh, yang siam ini menjumpai satu gangguan dalam fisiknya atau gangguan dalam pikirannya. Wa yasiru ilaika, dan sampai kepada si dia, wa tusaffatu fihi maraddatu syayatin. Maka setan-setan ini diikat oleh Allah. Artinya untuk orang siam, untuk orang beribadah. Tapi bulan Ramadan mereka maksiat, maka setan keliaran kemari, tetapi tidak mampu untuk menggoda hamba yang beriman. Ini juga diantara faedah kita siam, baik ini siam Ramadan utamanya atau siam sunnah. Fala yakhlusuna ila ma kanu
yakhlusuna ilaihi min ghairihi, maka tidak mungkin syaitan-syaitan ini akan menggoda manusia yang sifatnya siam seperti syaitan menggoda pada waktu orang kufur atau orang lainnya yang tidak siam, kecuali tidak siam kita karena ada uzur, sakit umpamanya. Wa yughfaru lahum fi akhiril lail, dan diampuni oleh Allah Ta'ala pada akhir malamnya. Kenapa? Umumnya orang sahur pada akhir malam, dan kita dianjurkan sahur ini mendekati waktu subuh. 50 ayat yang kita baca, kemudian datang subuh, sebaiknya itu kita sahur. Karena dengan mendekatkan subuh berarti lapar kita kurang, dan seolah seperti kita itu sarapan pagi. Tapi kita hendaknya ada jarak 50 ayat yang kita baca, kemudian waktu itu kita bisa sahur, itu lebih utamanya. Karena kita sahur pada akhir yang disebutkan oleh beliau itu lebih utama, karena kita bisa bekerja dan fisik kita masih kuat pula. Kecuali orang itu sudah membiasakan diri untuk siam, maka Allah Ta'ala beri kekuatan. Kemudian juga berikutnya, qila ya Rasulullah ahya lailatul qadar, qala la. Ketika beliau mengatakan demikian, apakah itu yang dimaksudkan malam Lailatul? Bukan. Walakinnal amila innama yuwaffa ajrahu. Tetapi orang yang siam ini, karena siam itu hubungannya membaca Al-Quran. Siam ini apalagi hubungannya dengan kita bersedekah. Orang siam manfaatnya banyak. Ketika dia tahu lapar, hanya sehari dia akan berpikir bagaimana keluarga kami, bagaimana tetangga kami yang yaitu miskin. Dia bukannya lapar satu hari, tapi beberapa hari, sehingga timbul dalam hatinya ingin berbuat baik kepada orang miskin. Dan ini hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Idza qada amalahu, apabila orang itu mau mengamalkannya. Selanjutnya dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin, hadhil khisal khamsu, ini perangai yang 5 yang sudah kita dengar tadi. Ittakharallahu lakum, maka Allah menimbun amalmu ini untuk kamu di surga. Wa khassakum biha min baini sairil umam, dan Allah mengkhususkan siam Ramadan untuk kaum muslimin daripada seluruh umat sebelumnya. Inilah keutamaan siam yang Allah hanya mewajibkan kita 1 bulan. Padahal dulu orang itu 1 hari siam, 1 hari tidak, dan itu selama hidupnya. Tetapi kita diberi kemurahan oleh Allah Ta'ala, siam yaitu 1 bulan seperti siam 1 tahun. Karena Allah Ta'ala menggandakan setiap amal 1 digandakan 10. Berarti 1 bulan berarti kita seperti siam 30 hari kali 10, hampir 1 tahun. Makanya apabila kita siam ketika Syawal 6 hari, kemudian itu sama dengan kita hanya siam selama 1 tahun. Setelah Syawal lalu kita hari rayanya tidak boleh siam, baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Tetapi setelah 1 hari atau 2 hari kita siam 6 hari, dalam 1 bulan itu boleh siam terus menerus 6 hari dan boleh berjarak. Yang penting bulan Syawal, maka Allah Ta'ala akan beri pahala semisal orang yang siam 1 tahun penuh. Dan ini kebaikan Allah Ta'ala untuk hamba yang beriman. Maka Allah berfirman, kuntum khairah ummah. Allah memberi penjelasan, kamu wahai para sahabatku, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling baiknya umat. Kenapa? Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Makanya tidak ada orang yang paling baik di dunia ini yang bermanfaat untuk umat kecuali orang Islam. Dakwah orang-orang kufar yang lain tidak bisa menandingi dakwahnya kaum muslimin. Karena dakwahnya kaum muslimin itu paling mudah. Yang menjadi pegangan adalah Al-Quran. Yang menjadi pegangan adalah hadis. Al-Quran dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak berubah sampai hari kiamat. Demikian juga hadis Rasulullah SAW dijaganya pula. Tetapi kitab-kitab yang lain, agama yang lain banyak berubah. Kitab Taurat berubah, kitab Injil berubah, kitab Al-Quran dijaga oleh Allah. Karena Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Jadi Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Karena itu banyak orang yang hafal Quran dan juga banyak orang memahaminya daripada umat yang lain.
Dan ini bukti kebenaran apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada hambanya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian ini, pekerjaan kita ini disebutkan oleh Allah, karena kamu ta'muruna bil ma'ruf, memerintah kebaikan. Memerintah kebaikan banyak sekali, bisa juga memerintah dengan ilmu. Atau kita membangun istri kita, membangun anak kita supaya bangun sahur, supaya bangun sholat, supaya bangun baca Al-Quran. Ini termasuk perintah. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kamu para sahabat dikatakan umat yang paling bagus, yang paling baik karena mencegah kemungkaran. Berarti kita ini harus punya ilmu. Tidak mungkin kita akan memerintah manusia baik tanpa ilmu. Tidak mungkin kita akan melarang orang yaitu itu jelek tanpa ilmu. Inilah kebutuhan ilmu lebih daripada kebutuhan kita yang lainnya. Karena syarat diterimanya amal ibadah dengan ilmu. Sholat kita akan diterima apabila kita ada landasan ilmu. Siam kita akan diterima oleh Allah Ta'ala apabila ada landasan ilmu. Ini yang lalu berikutnya. Di antara siam-siam ini ada hal-hal yang baik untuk kesehatan badan. Karena beliau mengatakan anna khulufa fammis sawmi atau shaimi atyabu indallah min rihil miski. Ini yang pertama. Sesungguhnya uapnya mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah, walaupun kita mungkin berdekatan dengan orang saum, keluar uapnya tidak bagus, tapi kalau dia keluar uapnya tidak disenangi oleh tetangganya, itu bagus karena dia ini siam. Dan siam ini dianjurkan kita tidak boleh banyak berkumur. Ya, tidak boleh banyak berkumur. Maksudnya berkumur ya, boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Sehingga sampai tetesan air ini masuk ke tenggorokan kita. Makanya diupayakan yaitu ketika pagi kita sebelum yaitu sholat subuh supaya kita bersih dulu mulut kita. Dan kita tidak mengapa kalau berkumur apabila dengan syarat berkumur itu tidak sampai air itu ke tenggorokan. Makanya kita dilarang berlebih-lebihan berkumur. Dikhawatirkan oleh yaitu Nabi SAW akan masuk tetesan air di tenggorokan kita. Selanjutnya, tataghayyar raihatul fami, orang siam biasanya berubah. Yani apa itu uap yang ada dari mulutnya. Inda khuluwil ma'tati minat ta'am, ketika makanan sudah masuk ke perut, maka suatu lama-lama kalau tidak ada minum, tidak ada, maka itu akan keluar uap yang tidak baik. Tapi kita tidak boleh mencaci, karena uapnya orang yang bersiam ini lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada minyak kasturi, sebagaimana hadis yang sudah kita pahami tadi. Kemudian juga dianjurkan pula kita wafil haji, apabila mungkin orang itu punya duit pada bulan Ramadan, maka haji ke sana atau umroh. Karena umroh pada bulan Ramadan nilainya seperti haji. Ini untuk orang mampu. Makanya banyak ketika bulan Ramadan atau 10 Ramadan terakhir berjejal-jejal. Kita kalau masuk Masjidil Haram jam 9 pagi, masuk Masjidil Haram sudah tidak dapat tempat. Dan ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada hambanya, Allah memudahkan hambanya untuk beramal. Yubahil lahul malaikata bi'alil mawqif. Nah, ketika orang itu haji pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala yaitu membanggakan kepada malaikat. Ia menyenangi malaikat kepada ahli mawqif ketika orang itu sedang wukuf di Arafah. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, maka Allah berkata, unduru ila ibadi, lihat malaikat hambaku ini, haula'i ja'uni su'san al-ghubran. Lihat hambaku ini datang di Arafah ini dalam keadaan yaitu berkusut rambutnya dan juga berdebu karena mereka berjalan kaki. Oleh karena itu kalau orang mau haji atau mau umrah, maka upayakan ketika dia kalau mau haji, ketika ke Arafah lebih baik dia berjalan kaki. Kecuali orang tua boleh naik kendaraan. Karena jalan kaki satu langkah ini dipahala oleh Allah Ta'ala, dihapus dosa kita. Ini untuk orang yang mampu. Adapun kita mampu, kalau kita punya orang tua, lebih baik kita menemani orang tua. Karena kita maksudnya menolong orang tua
dalam satu ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, jadi kalau kita mampu membawa rombongan jamaah, kemudian ada yang tua kita, yaitu masih muda, mereka pergi sendiri, lebih bagus kita menemani. Karena kita menemani orang tua ini, satu kita dapat pahala, yang nomor dua kita menolong saudara kita. Ini kalau sedang umroh maupun yang lain, jangan sampai yang muda-muda ini berangkat dulu, tetapi kita mendampingi orang tua kita. Karena Allah Ta'ala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Dan beliau berjanji wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Ini kebaikan. Dan jangan sampai kita hanya memikirkan diri kita sendiri, dan berupaya bagaimana kita bermanfaat untuk umat. Baik, yang nomor dua, innal malaikata tastaghfiru lahum hatta yuftaru. Kalau bulan Ramadan atau selainnya bulan Ramadan kita siam, malaikat itu memintakan ampun kepada kita. Ya Allah, Allahumma fir lahum, itu kalau laki-laki. Allahumma fir lahunna, itu kalau perempuan. Ya Allah, hamba-Mu ini sedang siam, hamba-Mu sedang beristighfar, ampuni dosa mereka. Malaikat yang mendoakan. Padahal malaikat itu la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat. Ya, makan minumnya bukan dengan nasi, tetapi dengan istighfar. Dan juga selalu diperintah oleh Allah Ta'ala mengawasi amal kita. Jadi amal kita diawasi, raqib dan atid, dicatat, dan depan kita ada malaikat, di belakang pula ada malaikat. Makanya orang yang beriman selalu dia menjaga lisannya supaya tidak bicara yang jelek. Selalu dia beristighfar kepada Allah. Selanjutnya, wal malaikatu ibadun mukramun. Malaikat itu hamba yang dimuliakan oleh Allah karena tidak maksiat. La ya'suna ma amarallah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini kekhususan malaikat. Cuma para ulama sunnah, mulia mana malaikat dengan orang-orang beriman yang mukhlis. Para ulama mengatakan masih mulia orang-orang mukmin yang mukhlis. Karena orang mukmin itu dikasih Allah Ta'ala hawa nafsu. Sedangkan malaikat tidak punya hawa nafsu, dicabut oleh Allah Ta'ala hawa nafsunya. Ketika orang beriman itu bisa menolak hawa nafsunya, beramal saleh, lebih mulia daripada malaikat, karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Ini keterangan para ulama sunnah ketika manusia itu beramal saleh. Karena manusia umum yang menjalankan kebaikan ini yaitu dihalangi oleh hawa nafsu. Dengan dasar ayat innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu mesti menyuruh kita yang jelek. Oleh karena kalau kita ada bisikan dalam hati kita, ada perintah yang jelek, kita harus istighfar, astaghfirullah, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, selanjutnya, wal istighfar, apa dimaksudkan istighfar ini? Maknanya apa? Talabul maghfirah min sa'im, talabul maghfirati wa hiya satru dzunub, minta ampun kepada Allah dan untuk ditutupi dosa kita. Jadi al-istighfar itu memohon kepada Allah supaya diampuni dosa kita dan supaya ditutupi kemaksiatan kita. Dosa kita supaya ditutupi oleh Allah. Makanya kalau kita melakukan dosa, jangan dikabarkan saudara kita. Maka itu namanya mujahid. Mujahid itu dia melakukan dosa, Allah Ta'ala sudah menutupi, tapi bicara pada mana, tadi malam saya begini tidak boleh. Walaupun dengan sedikit kita sendiri. Karena apabila terdengar, orang mendengar ini akan menyebarkan kita. Oh, itu fulan, namanya ustadz, dia maksiat kok. Bagaimana kita tidak boleh maksiat? Ini akibatnya orang yang menyebarkan kejahatan dirinya. Tidak boleh. Karena apabila kita melakukan kemaksiatan, orang lain tidak tahu, berarti Allah Ta'ala menutupi kita. Dan kita harus beristighfar, bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kejahatan ini oleh Allah Ta'ala ditutupinya untuk orang beriman. Selanjutnya, perang yang nomor 3, anna Allah Ta'ala yuzayyinu kulla yawmin jannatahu. Maka Allah Ta'ala menghiasi orang beriman ini dengan surganya. Seandainya orang itu betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala siap,
meninggal dunia dalam keadaan beramal saleh, insya Allah dimasukkan dalam surganya. Yusiku ibadis salihuna, hampir-hampir saja hambaku yang soleh ini ayyulku anhum al-mu'nata wal adha, akan menghadapi satu yaitu gangguan, menghadapi satu kesengsaraan, fayasiru ilaika, sehingga kembali kepada dirimu. Maka ketika kita sakit, kita hanya bersabar walaupun kita harus berusaha untuk obat. Apa kata beliau? Ma anzalallahu da'an illa dawa. Allah tidak menurunkan penyakit melainkan mesti ada obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada orang yang tahu obatnya, alhamdulillah. Ada orang tidak tahu, makanya kita harus menanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Ini kewajiban kita bertanya, apalagi dalam masalah urusan ibadah. Selanjutnya, berikutnya yang nomor 5, nomor 4, kebaikan orang siang, anna maraddatas syayatin, bahwa setan itu akan menjauh dari kita. Bahkan setan ini oleh Allah Ta'ala diikat, dibelenggu ketika pada bulan Ramadan dengan syarat orang-orang itu mau siap, ikhlas karena Allah Ta'ala dan beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan. Maka setan ini tidak bisa mengganggu kita, karena setan itu mengganggu kita pada saat kita dalam keadaan maksiat. Nah, oleh karena itu perbanyak kita beribadah kepada Allah, terutama bulan yang Allah Ta'ala muliakan 1 tahun hanya 30 hari. Dan terutama nanti malam-malam yang terakhir, yang sepertiga terakhir, maka banyak Allah Ta'ala menggandakan amal hamba. Dan karena saat itu ada pula Lailatul Qadar. Kemudian juga perangai nomor 5, Allah Ta'ala yaghfiru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhir lailatin. Allah akan mengampuni umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu, bukan umat yang lain, fi akhir lailatin, pada akhir malam. Karena itu kalau kita memungkinkan biasa bangun malam terakhir, maka bangun malam kita sholat walaupun paling sedikitnya 1 rakaat, walaupun paling banyak 13 rakaat. Karena sholat malam ini sholat yang Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan akan yaitu mendengarkan hamba-hambanya, menyaksikan hamba-hamba yang sholat. Ini keutamaan orang kaum muslimin. Dan bolehnya orang itu ketika sudah sholat tarawih berjamaah 13 rakaat atau 11 rakaat, malam hari menambah sendiri boleh. Karena sholat malam itu tidak terbatas yaitu bilangannya. Malam beliau mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2-2. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan 2-2 ini bukan harus 11 atau 21. Kapan saja, karena hadisnya masna. Nah, ini keutamaan untuk orang yang bisa kuat fisiknya, longgar yaitu longgar badannya, bisa meningkatkan amal terutama pada waktu malam, terutama malam bulan Ramadan. Ini malam yang sangat mulia. Di Allah Ta'ala menentukan di situ malam 20 terakhir ini ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. 1 malam Al-Qadar ini yang mulia ini seperti orang beribadah 1000 bulan. Subhanallah. Inilah yaitu tasjid, dorongan dari Allah Ta'ala untuk hambanya beriman. Selanjutnya, wa qad tafaddala subhanahu ala ibadi bihadzal ajri min wujuhi salasa. Maka Allah Ta'ala telah memuliakan hambanya pada bulan ini mendapatkan pahala-pahala dari sisi yang banyak sekali. Pertama, annahu syara'a lahum minal a'malis salihah. Karena Allah Ta'ala mensyariatkan kita pada bulan Ramadan untuk beramal saleh. Beramal saleh berupa fisik, beramal saleh berupa harta, bagus sekali. Karena saat itu orang-orang itu sedang siang. Kita ngasih buka 1 orang semisal kita siang. Ngasih buka 10 orang semisal kita siang 10 hari. Ngasih buka yaitu 30 hari semisal kita siang 30 hari. Ini khusus untuk ngasih berbuka. Bagaimana dengan amal yang lainnya? Nah, berikutnya kita lanjutkan pula pembahasan pokoknya sekarang di sini, yaitu al-majlis tsani fi fadli shaum.
keutamaan siam, fadilahnya siam. Ini harus kita pahami supaya kita tahu kalau orang itu bekerja keuntungannya banyak, senang dia, dan capek itu bisa lupa. Kalau ada orang nanti, kalau kamu kerja di sini 1 jam saya kasih gaji sekian, wah senang dia. Tidak berpikir itu kepanasan atau keringat, semuanya lupa karena gaji. Bagaimana dengan amal ibadah yang Allah Ta'ala menggandakan sampai yaitu kapan saja, dan Allah Ta'ala memasukkan dalam surganya. Ya, ini yang perlu kita pahami. Keutamaan yang paling banyak beribadah, karena beribadah ini amal kita tidak putus. Dan juga Allah Ta'ala menggandakan pahala-pahala yang lain. Dengan ibadah Allah Ta'ala membuat tasjid kita, semangat kita lebih semangat lagi. Nah, keutamaan Ramadan. Pertama, i'lamu anna as-shauma min afdhalil ibadah. Siam itu paling mulianya ibadah. Karena apa? Harus menahan lapar, tidak boleh bicara kotor, tidak boleh menghibah orang, tidak boleh pula menggunjing orang. Jadi siam itu bukan menahan lapar, menahan mata kita dari melihat yang haram, menahan lisan kita dari bicara tidak diridhoi Allah Ta'ala, menahan pula amal hati kita yang jelek kepada seorang. Makanya as-shaumu junnah. Siam itu tabir, ditabiri kita oleh Allah Ta'ala dari segala kemaksiatan. Wa ajallut ta'ati, dan paling mulianya ketaatan karena waktunya lama dan karena ada berhubungan dengan perut kita. Ja'at bi fadlihi asad, dan banyak fadilah-fadilah yang oleh para sahabat disebutkan fadilah siam ini. Pertama, famin fadailis shaum, ini hubungan dengan keutamaan shaum. Annallaha katabahu ala jamil umam, Allah Ta'ala mewajibkan siam untuk semua umat dahulu, bahkan sampai akhir zaman. Dan ini tidak dimansuh, tidak dihapus. Jadi siam ini seperti siamnya Nabi Musa, siamnya Nabi Daud, yang lainnya. Tetapi Allah Ta'ala meringankan, memberi keringanan umatnya Nabi Muhammad SAW diwajibkan hanya 1 tahun 1 bulan. Itu yang wajib. Adapun siam yang sunnah masih banyak sekali. Bahkan faedahnya siam sunnah ini untuk menutup kekurangan kita, siam yang wajib. Annallah katabahu ala jamil umam, bahwasanya siam ini Allah mewajibkan umat dahulu dan sampai umat akhir. Dan ini tidak dimansuh, tidak dihapus. Ini kebaikan siam. Yang nomor 2, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, dipanggil orang beriman karena orang yang mau mengamalkan perintah Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu itu siam. Allah mewajibkan kita siam karena manfaat, tidak ada madarat. Makanya kalau orang itu siam dia sakit madarat, maka Allah Ta'ala yaitu tidak membolehkan dia siam. Karena ibadah itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tidak boleh kita mempersulit diri. Dan Allah Ta'ala yang maha tahu kemampuan kita. Kita tidak mampu siam, boleh kita bayar kafarah kalau kita mampu. Kalau kita miskin tidak mampu siam, maka bebas dari kafarah, bebas dari denda. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Ta'ala mewajibkan mereka umat sebelummu, la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Jadi siam kita ini oleh Allah Ta'ala dikurangi waktunya, tetapi pahalanya lebih banyak daripada siamnya orang dahulu. Orang dahulu siam 1 hari siam, 1 hari berbuka, 1 hari siam, 1 hari berbuka. Dan itu termasuk siamnya yang Nabi Daud alaihissalam. Tetapi umat ini yang wajib adalah 1 bulan untuk bulan Ramadan. Dan kalau tidak mampu mengamalkan bulan Ramadan, boleh dibayar pada bulan yang lainnya, terutama ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui. Tidak mampu kan menyusui, itu diambilnya susunya untuk anaknya, boleh menunda ketika sudah bulan keluar Ramadan untuk menggantinya. Kalau tidak mampu mengganti, maka mengganti dengan kafar bayar beras atau bayar makan 1 porsi kotak untuk dikasihkan orang-orang yang muslim. Inilah kemuliaan Islam. Dan Allah Ta'ala menjelaskan la'allakum tattaqun,
faedah kita diperintah oleh Allah Ta'ala siam ini supaya meningkat ketakwaan kita. Karena orang siam tidak boleh bicara kotor, tidak boleh berbuat kejahatan, ya, tidak boleh pula menghibah, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh mengurangi takaran. Ini orang-orang siam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malah baik. Yang nomor 2, wa min fadaili shaumi Ramadan anna sababal maghfirati dzunub wa takfiris sayyi'at. Orang siam Ramadan ini menjadi sebab diampuni dosanya. Tetapi dosa yang berhubungan kita dengan Allah, dosa berhubungan dengan manusia, tetap itu hak Adam. Apabila ada orang siam lalu dia hutang tidak dibayar, maka hubungannya kita dengan manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala mudah, karena Allah Ta'ala Ghaffar, pengampun, Al-Ghafur, banyak mengampuni, At-Tawwab, menerima tobat, ya. Jadi hak kita dari Allah Ta'ala lebih mudah, karena Allah Ta'ala punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kalau orang itu dia siap, ya, kemudian dia punya hutang tidak dibayar, nah itu urusannya di akhirat. Kalau orang yang dihutang dia itu merelakan, berarti kita bebas dari dosa. Tapi kalau orang tidak ridho, tetap aku akan menuntut hakmu, maka besok di akhirat didatangkan kita dengan orang yang mendolimi dan kita yang didolimi, maka orang mendolimi maka dikurangi pahalanya. Dan orang didolimi maka akan diambilkan pahala dari orang mendolimi, diterimakan kepada orang yang didolimi. Karena itu kaum muslimin, jangan sampai kita mendolimi orang, menganiaya orang. Kalau kita tidak mau didolimi, jangan mendolimi. Kalau kita tidak mau dicaci, jangan mencaci orang. Kalau kita tidak mau dirugikan oleh orang, jangan merugikan orang. Karena manusia punya sifat yang sama. Karena itu kalau kita pelajari semua larangan Allah, kalau dilanggar pasti berbahaya dan juga pasti membuat sedih kita. Itu kalau orang beriman, ya. Jadi Allah melarang kita karena sesuai fitrah kita dilarang zina, tapi kita dianjurkan menikah. Kita dilarang mencuri, kita dianjurkan bekerja. Kita dilarang yaitu mengurangi timbangan kalau kita menimbang lebihkan, ya, atau pas boleh, jangan boleh, tidak boleh kita menguranginya. Baik, ini penjelasan min fadail shaum sababun limaghfiratil dzunub, menjadi sebab diampuni dosa kita. Tapi dosa yang berhubungan dengan kita, berhubungan dengan Allah, tapi dosa berhubungan dengan orang lain tidak bisa, kecuali kita minta ampun dan diampuni oleh saudara kita. Kalau tidak diampuni maka akan ditagih di akhirat nanti. Karena itu kalau kita punya hutang atau merasa merugikan orang, segera kita selesaikan di dunia. Selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan, siapa yang siam Ramadan, ini keutamaan siam Ramadan, imanan, dasarnya iman. Iman itu ada dalam hati, merasa senang dengan siam itu, merasa bergembira Allah mewajibkan dia. Yang nomor 2, wahtisaban, mencari pahala, ya. Jadi ada orang pamannya siam untuk meringankan badannya, boleh, mengurangi makanan. Tapi siam ini hukumnya adalah untuk orang mukmin adalah wajib untuk orang yang mampu pada waktu Ramadan, sunnah untuk siam harinya. Dan kalau kita siam harinya 2. Pertama, kita beriman pada Allah. Yang nomor 2, ingin mencari pahala, ingin terhapus dosa. Maka beliau menjadikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang sudah lewat, tapi bukan diampuni dosa yang akan datang. Ini fadilahnya siam. Man shoma Ramadan, barang siapa yang siam Ramadan, dasarnya iman, bukan karena keterpaksaan. Dan dasarnya ingin mencari pahala, diampuni dosa yang lalu. Tapi dosa yang berhubungan dengan kita, dengan Allah. Dosa berhubungan dengan manusia tidak bisa diampuni kecuali kita minta ampun kepada orang yang kita lakukan dosa. Ini hak manusia, hak Adam. Selanjutnya, makna imanan billahi wa ridhan bi faridati siyam, maknanya kita siam beriman pada Allah, maknanya ridha, senang kalau Allah Ta'ala mewajibkan dirinya, yaitu siam. Dan senang kalau dia mendapatkan pahala, karena pahala siam ini tidak bisa dihitung oleh Allah. As-shaumu li wa ana ajzi bihi, katanya Allah.
Untuk siam itu urusanku, dan saya akan membalas pahala yang banyak. Karena siam ini penderitaan dalam fisik kita, merasa lapar dan harus menahan, tidak boleh bicara kotor, dan tidak boleh kita mengurangi timbangan, tidak boleh berbuat maksiat kepada yang lainnya. Jadi bersih kita. Oleh karena itu inilah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala hambanya, sehingga diampuni dosanya. Lam yakun karihan li faradhihi. Tentunya nomor 2, tidak merasa terpaksa diwajibkan oleh Allah puasa, tapi merasa senang. Yang nomor 3, wala syakkan fi sawabi wa ajrihi, dan tidak ragu lagi bahwa Allah Ta'ala akan memberi pahala bagi orang saum. Fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah akan mengampuni dosa orang siam, dosa-dosa yang lalu. Tentunya dosa yang berhubungan dengan fisik kita. Ya, ini kebaikan orang yang siam. Pertama, oleh Allah Ta'ala dibuat ridha, senang. Yang nomor 2, oleh Allah Ta'ala dikasih pahala. Yang nomor 3, yaitu akan diampuni dosa yang berhubungan dengan Allah. Selanjutnya, wa fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, yaitu dalam sahih Muslim adalah hadis yang sahih. An Abi Hurairah aidan, bersumber dari Abu Hurairah juga, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini wajib bagi seorang laki-laki di masjid, kecuali ada udzur. Udzurnya orang yang tidak salat masjid, satu sakit, hujan deras, kemudian diancam dalam perjalanan itu ada musuh atau binatang buas. Ini udzurnya orang boleh sholat di rumah kalau dalam keadaan sehat, tapi ada gangguan hujan deras, atau kalau kita punya kendaraan bisa masuk ke masjid lebih utama. Kemudian juga diancam oleh musuh, atau dalam keadaan sakit, ini ada udzur syar'i yang Allah Ta'ala berikan kemudahan kita. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, Jumat sampai Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dan dia siam sampai siam berikutnya Ramadan. Mukaffiratun, penghapus dosa. Ma bainahuna, antara waktu itu, jadi kita sholat duhur kemudian sholat asar, antara sholat duhur dan asar ada dosa kecil, Allah mengampuninya dengan sholat kita. Karena ada ayat inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan kecil dan munkar. Demikian juga sholat 5 waktu, Jumat sampai berikut Jumat berikutnya. Maknanya kita sholat Jumat, ketika Jumat berikutnya kita sholat. Wa ramadhan ila ramadhan, ketika datang bulan Ramadan kita siam. Mukaffiratun ma bainahuna, ini penghapus dosa-dosa antara sela-selanya Jumat sampai Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Ini stunibal kabar dengan syarat kalau kita menjauhi dosa besar. Ya. Bahayanya dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum, kalau kamu mau menjauhi dosa-dosa besar yang aku larang kepadamu, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosamu yang kecil. Ini faedahnya, dosa kecil akan diampuni oleh Allah Ta'ala kalau orang itu mau menjauhi dosa besar. Ya, ini suatu kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa sholat 5 waktu ini wajib untuk kaum pria. Untuk wanita boleh di masjid dengan syarat menjaga kehormatan dirinya, tapi paling utama sholat untuk wanita di rumah. Tapi boleh di masjid dengan syarat kalau kita bisa menjaga kehormatan diri kita. Dan Jumat, sholat Jumat sampai sholat Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, penghapus dosa-dosa kecil dengan syarat kalau kita menjauhi dosa besar. Dosa besar itu banyak, riba tidak boleh, ya, yaitu riba, muamal dengan riba, ya, menggunjing tidak boleh, memfitnah tidak boleh, ya. Masih banyak yang ini harus kita pahami, termasuk yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang disuruh ada hukumannya. Maka termasuk dosa besar seperti mencuri dan juga berzina dan juga yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Wa min fadailis shaum, di antara fadilah shaum tadi digandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya, diampuni dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, anna sawabahu la yataqayyadu bi adadin muayyan.
pahala kita siam Ramadan ini tidak ada ikatan dengan bilangan tertentu. Kalau sholat berjamaah kita dapat pahala berapa? 27 atau 25. Kalau sholat sendirian 1. Tapi digandakan oleh Allah 10. Karena Allah berfirman, "Man jabil hasanati falahu asru amsalha." Siapa yang beramal kebaikan 1, Allah menggandakan 10 sampai 700. Tetapi kalau orang itu berbuat dosa 1 dihukum 1. Ya, ini kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Berbuat dosa 1 dihukum 1. Tapi beramal soleh 1 dikasih pahala 10 minimalnya sampai 700. Dan fadilah shaum ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan ini tentunya berdasarkan hukum, sawabahu, pahalanya orang siam Ramadan ini tidak terikat dengan jumlah tertentu, menunjukkan banyaknya. Bal yu'tis sha'ima ajrahu bighairi hisab. Bahkan Allah akan memberi pahala terhadap orang puasa ini tanpa dihitung karena banyaknya. Ini fadilahnya kita siam, terutama siam Ramadan. Makanya kita persiapkan sebelum datang Ramadan ini. Siapa yang punya hutang, ibu-ibu, segera dibayar sekarang. Karena akhir pembayaran hutang siam adalah akhir bulan Sya'ban. Kalau sudah masuk Ramadan, dia tidak bisa kita. Jadi hutang kita atau istri kita ketika mulai awal, yaitu bulan Syawal, maka dibayar akhir pembayaran bulan Ramadan. Nah, itu yang kita pahami, kita ingatkan istri kita atau putri-putri kita atau yang lain, karena wanita itu ada datang bulan berbeda dengan laki-laki. Soalnya kalau wanita yang sudah umur 45 tahun ke atas biasanya sudah berhenti untuk datang bulannya setiap bulannya. Baik, saya lanjutkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim berdasarkan hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah memang banyak hadisnya, makanya dibenci oleh orang Syiah. Tapi hadis yang Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak berjumpa dengan beliau, bahkan juga mendengarkan dan juga ditulisnya oleh sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, namanya hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal Adam, anak Adam itu sudah ditentukan oleh Allah. Kullu ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam sudah ditentukan. Salat, ya salat jamaah 27, yang lain bersedekah ada sendiri detailnya. Illa shaum, kecuali shaum. Maka Allah menggandakan orang shaum ini melebihi daripada amal yang baik. Karena shaum ini termasuk kebutuhan waktu kita lebih lama. Berbeda sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kalau kita hitung mungkin satu hari semalam hanya 3 jam. Nah, karena kita ambil umpamanya yaitu 20 menit sholat atau setengah jam, minimalnya ya paling pol 3 jam lah. Itu untuk setiap harinya, setiap malam. Itu sholat wajib. Adapun sholat sunnah seperti qiyamul lail itu tergantung dari kita. Tapi shaum ini selama 12 jam. Kita harus lapar dan harus bersabar, tidak boleh minum. Nah, tidak, dan kita harus merasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah. Walaupun lapar kita tidak akan makan, walaupun haus kita tidak akan minum. Inilah menjadi sebab illa shauma, kecuali shaum. Apa kata beliau? Fa innahu li, siam ini saya yang mengurusi pahalanya. Maknanya pahala yang lain dihitung oleh Allah Ta'ala. Pahala siam maka Allah Ta'ala menggandakan yang banyak. Karena siam paling berat, karena harus mengandung yaitu kelaparan, dan juga harus bersabar menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, jangan sampai kita mendengarkan musik yang lainnya. Nah, ya, ini keutamaan siam kalau ditepati, pahalanya cukup banyak. Wa ana ajzi bihi, katanya Allah, saya yang membalas. Tidak ada amal yang paling besar pahalanya kecuali shaum. Walaupun sholat bisa kita kerjakan 5 yaitu kali minimal sehari, tapi waktunya sebentar. Dan kita sebelum sholat belum makan, setelah sholat belum makan, dan siang tidak boleh kecuali pas waktu maghrib. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Upayakan ibu-ibu yang punya hutang dibayar sekarang, ya, dibayar sekarang mumpung masih ada waktu, yaitu sekitar 10 hari atau 9 hari. Ini pembayaran terakhir pada bulan akhir Ramadan. Tapi laki-laki kalau punya hutang ya dibayar sendiri.
Wasyamu junnatun, subhanallah. Siam itu menutup kita, memagari kita supaya kita tidak jatuh kepada perbuatan jahat. Fa idza kana yasumu shaumi ahadikum, kalau kamu itu siam bulan Ramadan ini atau siam yang lain, fala yarfus, tidak boleh kita omong-omong kotor, omong-omong yang jorok tidak boleh. Dan juga tidak boleh kita bertemu dengan istri berbicara masalah syahwat. Ya, karena suatu saat orang siam itu bangkit syahwatnya dan itu ujian dari Allah. Wala yashkhab, dan tidak boleh berteriak-teriak. Nah, menjaga farji kita dari syahwat, menjaga lisan kita pula. Makanya beliau mengatakan kufahara, pegang lidahmu ini. Dan ini banyak dosa. Yang nomor 2 adalah syahwat. Fa in sabahu ahadun, kalau ada orang siam dia mencaci, au qatalu, atau mau memeranginya, falyakul inni shaim, katakan saya ini siam. Saya tidak boleh mencaci kamu walaupun kamu mencaci saya. Saya tidak boleh memerangi kamu karena Allah Ta'ala melarang saya memerangi diri. Ini kebaikannya siam. Falyakul inni shaim, katakan saya ini dilarang oleh Allah Ta'ala bicara jelek. Maknanya saya ini bukan puasa saja, dilarang saya bicara jelek. Dilarang oleh Allah Ta'ala saya mendengarkan perkataan yang tidak baik. Inilah faedahnya siam. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, kemudian beliau bersumpah, demi yang diriku itu ada pada tangan Allah, la khulufu fammis shaim, sungguh kuatnya udara yang keluar dari perutnya orang yang siam ini oleh Allah Ta'ala, atyabu indahu, itu lebih harum di sisi Allah, min rihil miski, daripada minyak kasturi, minyak yang paling mahal. Makanya kalau kita sholat, ya, kemudian kanan kiri kita itu karena siam berbau, ketika dia sedang baca kita harus menahan. Tapi kalau kita tidak siam, perlu mensikat gigi kita, kan suatu saat gigi kita akan berubah, perlu berkumur, supaya kita tidak mengganggu pada waktu sholat ketika kita bicara, tercium oleh tetangga kita. Ya, upayakan. Makanya orang sholat ini dianjurkan apa? Berwudu, dianjurkan tamak atau berkumur, dianjurkan pula menghirup air hidung supaya keluar kotoran dari hidung, supaya keluar pula yaitu sesuatu yang masih tersisa di gigi kita. Dengan berkumur insya Allah akan hilang. Dan ini menunjukkan Islam menganjurkan kita taharah, Islam menganjurkan kita bersih. Wasiyabaka fatahhir, bajumu itu kamu cuci. Dan kita dianjurkan untuk mandi, bukan hanya mandi junub saja, mandi setiap harinya. Karena mandinya adalah mengeluarkan lulur kita, kecuali orang itu dalam keadaan sakit dan bau badannya tidak mempengaruhi orang, tidak mengapa. Karena suatu saat orang itu mandi menggigil sekali karena kedinginan, boleh dia yaitu dia mandi, tetapi tetap dia berwudu. Selanjutnya, lisaimi farhatan, orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Yang ini tidak dimiliki oleh orang tidak berpuasa. Yafrahuhuma, dia merasa senang, merasa bangga dengan 2 kebaikan ini. Pertama, idza aftara, ketika orang sudah berbuka, farihah, mesti dia gembira. Gembira apa? Dengan bifitrihi, dengan berbuka. Jadi orang berpuasa itu bisa mengurangi yaitu kerakusan makan. Karena kalau biasanya kalau dia sahur maka sedikit, tapi upayakan sahur ini kita tetap sahur, ya, walaupun hanya sepotong roti atau seteguk air, karena itu termasuk sunnahnya beliau. Jadi jangan sampai kita siang tidak sahur, kecuali kalau kita sedang ketiduran bangun pada waktu subuh tidak mengapa. Tapi upayakan kita, karena sahur itu umumnya orang malas, terutama kalau anak disuruh bangun dan mau tidur, kita sahur, ya. Karena sahur itu bagian daripada pahala. Fa inna sahur barakatun, itu kata beliau. Sahur itu banyak kebaikannya, walaupun kalau kita kurang senang makan, ya, dan juga minum secukupnya, sehingga nanti kita pada waktu siang tidak kepanasan, tidak, badan kita ini supaya tidak panas, dan juga supaya perut kita sebelumnya ada makanan. Ini anjuran untuk orang siang. Fa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi, kalau dia sudah berjumpa dengan Allah Ta'ala maka
senang dengan saumnya. Maka beliau mengatakan, aina shaimun, aina shaimun. Orang masuk surga itu ditanya dulu, siapa yang siam, baru dimasukkan dalam surga. Kemudian yang lain menyusul. Ini keutamaan apabila kita senantiasa siam sunnah maupun siam yang wajib. Selanjutnya, wa fi riwayatil muslimin, diriwayatkan Imam Muslim, kullu amal ibni Adam lahu yudha'aful hasanatu bi asri amsalih. Setiap amal anak Adam, setiap amal kita ini digandakan oleh Allah Ta'ala. Satu amal minimalnya 10 ya. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalih, itu dalilnya, itu dalil ayat. Siapa yang mengamalkan kebaikan maka Allah akan menggandakan 10. Jadi kita masuk masjid 1 jam seperti 10 jam. Salat yaitu 1/4 jam seperti dikalikan yaitu 10 kali. Kalau kita berpikir seperti itu, tidak ada orang jual beli lalu labanya berdagang 1.000 laba 10.000, itu tidak ada. Mungkin kalau ada 1-2. Tapi setiap amal soleh kita ini berpikir satu amalan yang satu digandakan minimal 10 sampai 700. Makanya tasjid yaitu pendorong kita supaya kita senang beramal. Kalau kita tahu kemanfaatnya amal soleh, kita akan lebih senang. Tapi kalau orang itu tidak tahu manfaatnya amal soleh, malas dia. Makanya kita harus berilmu. Kenapa kalau kita harus siam? Oh, karena Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Kenapa kita harus siam? Nanti Allah Ta'ala akan beri kabar gembira pada orang berpuasa. Kita lanjutkan. Setiap amal anak Adam digandakan kebaikannya paling sedikitnya 10. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700. Ini baik orang beriman, baik orang beramal soleh, dia membaca Quran yaitu 10 menit dikalikan 700. Dan ini semuanya akan kita peroleh ketika kita telah meninggal dunia. Ditimbun oleh Allah Ta'ala, disimpan. Nanti kalau sudah kita meninggal dunia, dikasihkan oleh Allah Ta'ala amal itu dan ditunjukkan pada kita, ini amalmu di dunia. Qala Ta'ala illa shaumah, kecuali saum. Ya. Semua amal minimalnya dipahala 10 sampai 700 lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menggandakan amal yang dihendaki kecuali saum. Nah, saum ini gimana? Ana ajzibi, saya membalas. Artinya amal kita saum itu lebih utama daripada amal yang lain. Karena amal yang lain itu digandakan 10 sampai 700. Tapi amal saum katanya beliau, wa ana ajzibihi, saya yang membalas, maknanya saya menggandakan, saya melebihkan pahalanya orang saum. Kenapa? Ya ta'u syahwatahu. Kenapa digandakan? Dia tuh punya nafsu kepada istrinya, tapi dia bersabar, yaitu menjauhi istrinya sampai pada waktu dibolehkan oleh Allah. Wa ta'amahu, dan dia menahan makannya min ajli, dalam mereka ikhlas untuk beramal kepadaku. Inilah pahalanya orang saum dengan syarat pertama dia siam ini, satu kalau punya istri harus menjauhi istrinya sementara. Tetapi kalau waktu sudah mari boleh. Nah, tetapi kalau waktu siang tidak boleh, dari mulai subuh ya, kemudian sampai maghrib. Wa ta'amu, dan dia menjauhi makannya min ajli, karena saya, karena Allah. Jadi orang itu ada kalanya dia menjauhi yaitu makan karena Allah. Ada lagi orang itu menjauhi makan karena supaya diet atau yang lain boleh, itu urusan dunia. Tapi kalau dia menjauhi makan karena Allah termasuk siam. Atau orang itu ingin makan banyak kemudian Allah Ta'ala mengatakan wala tubadzziru tabdzira, wala tusrifu, jangan melampaui batas. Kita kurang itu kita mendapatkan pahala. Karena itu timbul dari niat. Innamal a'malu binniyat. Baik, kita lanjutkan. Wa hadzal hadisul jalil, dan ini hadis yang mulia, yadullu ala fadilati shaumi, menunjukkan keutamaannya kita siam. Min wujuhin adidatin, dari beberapa sisi. Jadi keutamaan siam itu yaitu melampaui daripada keutamaan yang lain, karena dia harus menahan fisiknya. Al-awwal annallaha ikhtassa li nafsihi as-shauma, karena Allah Ta'ala mengkhususkan saum itu untuk dirinya. Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzibihi.
untuk siam itu saya yang akan menggandakan pahalanya. Tidak seperti sholat yang lainnya, itu sudah ada ketentuannya, pahalanya ditentukan oleh Allah. Tapi saum aku akan melebihkan daripada amal yang baik. Min baini sa'iril a'mal, dari semuanya amal, ya. Jadi Allah Ta'ala mencintai hamba yang saum karena menahan keinginan hawa nafsunya terhadap yaitu syahwat wanita, menahan pula keinginan dia makan. Wa dzalika, kenapa? Li syarafihi 'indallah, karena mulianya siam di sisi Allah. As-saumu li, dia mengatakan, Allah mengatakan saum ini pahalanya untukku, maknanya aku akan menggandakan. Wa mahabbatihi lahu, dan karena kecintaan dia kepada Allah Ta'ala. Wa dhuhuril ikhlasi lahu, dan karena nampak keikhlasan dia. Inilah fadilahnya orang bersaum, orang berpuasa, supaya dia merasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kalau orang itu membiasakan diri siam sunnah, dimudahkan oleh Allah. Seperti siam yaumul khamis, ya yaumul isnin atau yaumul bid 13, 14, 15. Orang siam 13, 14, 15 seperti siam 1 bulan. Karena satu amal dikatakan 10. 3 hari kita berarti 30 hari. Itu minimal. Bagaimana kalau dia bisa siam Senin dan Kamis atau yang lainnya, atau siam Nabi Daud, itu siam yang paling disenangi oleh Allah Ta'ala, maka pahalanya juga banyak. Dan siam ini bukan berarti kita ingin yaitu menjaga dari itu, tidak. Jadi ada orang siam ingin diet, nah ya sebaiknya dikurangi makan saja. Tapi kalau dia bermaksud mencari pahala, boleh. Taib. Nah, oleh karena itu selanjutnya kita jelaskan di sini. Allah Ta'ala qala fis shaumi, Allah Ta'ala bicara kepada orang shaim yang puasa, wa ana ajzi, saya membalas. Artinya balasan kita siam ikhlas karena Allah Ta'ala ini tidak sama dengan balasannya orang yang sholat. Tidak sama balasannya orang yang berinfak, walaupun boleh. Karena siam ini menahan diri kita dari kelaparan, dan juga menjaga kesabaran kita, dan juga perlu kita ikhlas karena Allah, berbeda dengan amal yang lain. Fa'adhafal jazaa ila nafsi al-karimah, maka Allah Ta'ala melibatkan orang siam ini berarti orang itu siam karena Allah, digandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Baik, selanjutnya nomor 3, an-nasawma junnatun. Nah, siam itu adalah pembenteng diri kita. Makanya orang siam tidak boleh maksiat. Orang siam maksiat maka dia akan mendapatkan kelaparan saja. Aiwiqayah, namanya penjagaan diri. Wasitrun, dan juga menutupi kesalahan kita. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Amalmu yang baik itu bisa menutup dosamu. Makanya perbanyak kita itu beramal soleh. Kalau kita memperbanyak amal soleh, tentu kita akan berkurang dosa. Ya, maka orang menyebutkan seperti taklim, maka dia akan mendapatkan pahala, tidak sibuk dengan yang lain. Orang menyebutkan yaitu dia baca Al-Quran, maka akan terlempar atau jauh kemaksiatan. Orang ketika dia berzikir ikhlas karena Allah Ta'ala, maka dia akan terjauhkan daripada yaitu mengingat kemaksiatan. Ini baiknya orang yang beramal soleh. Minallahu wa rafasi, dan saum ada membenteng kita dari bicara jelek, dari bicara-bicara yang kotor. Ini faedahnya dalam urusan dunia kita. Faida, makanya dia mengatakan faida kana yaum shaumi ahadikum, kalau pada hari kamu sedang puasa, fala yarfus, jangan berkata jorok, wala yashab, dan jangan berteriak-teriak kita. Nah, ini rukun-rukun syarat-syarat bagi orang yang siamnya diterima oleh Allah. Jadi kita harus memahami apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, asyamu junnatun. Siam itu adalah perisai kita, membendung kita. Yastajinnu bihal abdu minan nar, karena akan menghalangi orang siam itu dari masuk neraka. Dengan syarat siamnya itu ikhlas karena Allah. Karena siam ini kadang-kadang orang tahu, kadang-kadang tidak tahu. Tapi kalau kita ditanya siam, kalau memang orang itu betul-betul ingin tahu kebaikan kita, ingin menurut kita, boleh, ya saya shaim. Tapi kalau tidak, kita tidak perlu menyampaikan diri kita, kecuali kalau ditanya. Kecuali kalau kita sedang berniat dalam bertamu, ya, sedang disiapkan sebelumnya. Kalau itu siam sunnah, ya, dalam rangka untuk menghormati tamu, boleh.
tuan rumah boleh. Tapi kalau kita merasa bahwa tuan rumah itu merasa keberatan menjamu kita karena dia ingin ikram untuk kata dhaif, beritahu sebelumnya. Terutama kalau kita datang pada orang-orang yang miskin. Mungkin orang itu akan menjamu kita, maaf hari ini saya siap. Itu bukan kita menunjukkan ujub, tapi untuk memberi penjelasan orang yang tidak mampu itu supaya tidak merepotkan dirinya menjamu tamu. Ini semuanya berhubungan dengan an-niyat. Innamal a'malu binniyat. Ar-rabi, kemudian keutamaan yang 4, anna khulufa fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miskin. Bahwa uapnya, ya, udara yang keluar dari mulut kita ketika shaum itu Allah menilainya lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada minyak kasturi. Ini banyak sekali pemahaman-pemahaman ini dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin supaya kita itu tertarik dengan pahalanya. Amal sedikit, pahalanya banyak. Yang nomor 5, an-lisa'imi farhatain. Bahwa orang yang berpuasa ini mendapatkan 2 kegembiraan, antara lain farhatun inda fitri, merasa gembira ketika sedang berbuka. Lihat anak-anak ketika umur 7-10 tahun, maka dia menunggu makanan itu. Ya, kadang-kadang juga dia pergi ke teman yang menghibur diri. Tapi tidak boleh kita pergi ke jembatan, pergi di jalan raya cari, yaitu tenggelamnya mata. Cukup di rumah kita baca Al-Quran, kita baca hadis sampai waktu yang Allah tentukan kita maghrib, baru kita berbuka. Dan kalau maghrib, upayakan kita ini minum dulu. Jangan ditunda nanti nanti setelah sholat saja saya minum, saya makan. Minum dulu. Walaupun kita tidak mencoba apa-apa, minum dulu. Itu menunjukkan ketika maghrib kita dianjurkan untuk berbuka, walaupun dengan 1 teguk air. Ya, jangan ditunda. Nanti mau saya sholat dulu, nanti setelah sholat saya makan. Nah, itu boleh, tapi kurang pahalanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan merasa gembira ketika berjumpa dengan Allah. Maka Allah akan memanggil, aina shaimun, aina shaimun, mana orang berpuasa, mana orang berpuasa. Dimasukkan surga khusus, ya, yaitu yang namanya surga apa itu? Ar-Royan. Ar-Royan itu tenggorokan yang segar. Jadi orang shaim masuk surga Ar-Royan dulu, yang lain tertunda. Ini kebaikan orang yang berpuasa, karena termasuk paling beratnya amalan di dalam urusan yaitu kita. Selanjutnya, kemudian kita berikutnya hukum siyami Ramadan. Masih bersabar ya? Saya tanya ini, kalau saya insya Allah masih bisa. Tapi kalau mau bekerja, ya terserah saja ini. Gimana dokter? Tanya jawab. Boleh, betul. Tanya. Waalaikumsalam. Terkait dengan memberikan makan pada orang berpuasa. Ya. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa mendapatkan pahala sebagaimana. Iya. Bagaimana kalau misalnya kita memberikan makan kepada orang berpuasa, niat kita untuk mendapatkan pahala yang seperti itu. Iya. Tapi ternyata yang diberi itu adalah orang yang karena tidak tahu kita, ternyata satu tidak berpuasa. Karena niat kita memberikan makan kepada orang berpuasa, tapi setelah kita beri satu, ada kelompok orang yang tidak berpuasa. Terus yang kedua, dia berpuasa tapi tidak menjaga lisannya, intinya masih bermaksiat begitu. Apakah kita juga masih mendapatkan pahala orang yang seperti itu? Itu yang pertama. Yang pertama dulu saya jawab lah. Yang pertama dulu saya jawab supaya tidak lupa. Gimana? Baik, kita ini kalau memberi sesuatu kita lihat. Kalau orang itu miskin, dia orang muslim, ya. Kemudian juga orang yang butuh, yaitu kita beri, ya, maka kita lebih baik memberi kepada si dia. Tapi kalau dia itu orang miskin, tidak mau beribadah, kadang-kala siang, kadang-kala tidak, orang awam lah, maka kita memberi dia dalam keadaan untuk membantu mereka sederhana saja. Barangkali dengan pemberian itu bisa membangkitkan, meningkatkan ketakwaan. Jadi kalau kita lihat dalam satu hadis, janganlah kamu ngasih makan kecuali orang beriman, kecuali orang bertakwa.
Karena kalau kita lihat orang itu miskin tapi masya Allah ibadahnya, kita tahu baca Al-Quran begitu, keluarganya banyak, dia bisa membimbing sampai mendidik, itu yang lebih dahulukan. Dan karena kita kalau memberi kepada orang yang ibadah, dengan ibadah dia itu kita akan dapat pahala, walaupun tidak dikurangi pahala orang beribadah. Itu faedahnya kita. Jadi orang miskin ada dua macam, ada orang miskin yang ahli ibadah yang didahulukan, tapi orang miskin yang sifatnya ibadahnya ya kadang-kali ibadah, kadang-kali tidak, itu kita nomor dua kan. Karena kita beri orang bermaksud bagaimana orang kita beri ini kita bisa mendapatkan pahala dengan ibadah dia. Ya, kita bantu berarti mendukung ibadah dia. Makanya Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Lil fuqara, bukan sembarang orang, tetapi untuk orang fakir yang muslim, orang yang sifatnya yang fuqara yang muslim. Jadi itu kita ketika membantu orang muslim, maka Allah Ta'ala memberi penjelasan wallahu fi 'aunil 'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba ketika hamba itu mau menolong saudaranya. Saudara kita adalah muslim dengan dasar ayat innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara. Walaupun saudara itu ada hubungan dengan nasab kita atau tidak, tapi kalau kita saudara kita tahu kanan kiri kita lebih miskin, orang tua lebih miskin, dan juga ada lebih miskin yang lain, maka dahulukan yang dekat dengan kita. Karena itu lebih banyak membutuhkannya. Kerabat kita, tetangga yang dekat itu lebih utama kita kasih berbuka daripada yang jauh. Karena setiap hari kita tahu. Nah, termasuk kepada keluarga kita, orang tua kita yang miskin yang lainnya, kita mampu dahulukan itu. Karena menjadi sebab kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Tapi untuk secara umum kalau kita lihat, yaitu di jalan-jalan raya, ya biasanya membagikan berbuka dari yang lain. Tapi kalau dari hasil yang haram tidak boleh. Jangan kita membagikan orang dari hasil perbankan, tidak boleh. Ya, karena al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu adalah sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dan haramnya ada yang samar-samar. Kalau barang siapa yang meninggalkan yang samar itu lebih bagus. Kalau kita tidak tahu ini orang ini layak kita kasih apa tidak, kalau kita ada orang beritahu itu orang yang bagus, kita kasih. Jadi kita tidak bisa memberi kepada orang maksiat. Nanti kalau kita kasih duit, dia buat judi, dibuat merokok yang lainnya, dan kita berarti menolong mereka kepada kejahatan. Maka Allah berfirman wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Kalau ada orang lain minta apa yang lain, saya minta makan, bawa kita bawa kepada yaitu tempat makan, dia suruh makan, kita beri bagus. Kalau kita kasih duit mungkin dibuat untuk rokok, mungkin dibuat untuk judi atau yang lain. Kita harus tahu orang kita kasih. Karena kalau kita ngasih orang itu, kita ingin dapat pahala dan orang itu ingin menjadi baik. Nah, ini perlunya kita mengontrol diri. Wallahu a'lam. Soal yang nomor 2. Artinya masih tetap berpahala. Kalau kita tahu orang itu, kalau kita kasih menjadi lebih bagus, tetap pahala. Tapi kalau kita kasih kepada dia, pemberian kita itu dibuat untuk kemaksiatan, tidak boleh. Makanya kalau kita lihat ada seorang awam dia merokok atau yang lainnya, dan sudah kita nasihat dia mau, tapi begitu, maka bapak butuh apa? Makan, saya kasih makan. Nah, karena orang tuh kebutuhan makan lebih membutuhkannya daripada yang lain. Jadi kalau kita minta, kalau ada orang minta, kita lihat dulu. Kalau orang tuh kaya minta tidak boleh. Ya, sekarang banyak orang ketika siang datang dari jauh-jauh, ya, membawa mobilnya dipakai yang jauh. Ternyata kita lihat, wah orang ini ternyata dia rombongan. Nah, kita harus tahu, kalau begitu tahu kita tidak boleh. Karena itu penipu mereka. Bagaimana mereka minta untuk kebaikan tapi ternyata dia punya mobil. Jadi sering di kota-kota atau yang lain sering kita jumpai, ya. Jadi kita kalau minta, kalau orang minta dia mampu, itu berarti dia akan membakar wajahnya ini dengan api bisa dari jamaah. Nah, tapi kalau kita tahu itu memang orang itu sangat membutuhkan, walaupun tidak minta kita kasih. Karena orang miskin ada dua, ada miskin yang menahan, yaitu kehormatan dirinya tidak minta,
Dan ada orang minta, fa ammas sa'ila fala tanhar. Ada pun orang minta untuk kebaikan jangan ditolak, ya, jangan ditolak. Tetapi kalau dia tahu minta seperti di jalan sekarang banyak minta, ya di jalan pakai topeng besar, kita nggak kasih. Kalau dia tahu orang tua, kita tahu ya orang tua dia yang layaknya mungkin tidak ada mengurusi kita, kasih dia. Dan orang-orang yang bagus itu biasa berterima kasih mendoakan kita. Nah jadi kita orang minta dilihat dulu, karena minta itu untuk kemaksiatan dan untuk kebaikan. Tapi ini Bu, sini saya ya, Ibu sholat, iya nak, memang sholat. Ya ini gunakan untuk beli ruku. Dan Ibu sudah sholat, nanti Allah akan beri rezeki pada Ibu, boleh. Ya tapi kalau orang umum kita tidak tahu, menurut asal kita itu tidak boleh minta-minta. Karena orang minta-minta itu besok akan datang dari hari kiamat, ini tinggal tengkoraknya saja. Tidak ada daging-daging pada dirinya. Tapi kalau kita minta untuk orang lain boleh. Jadi kita mampu ini kasih tetangga ini. Saya dengar itu hutangnya banyak, tapi hutang untuk makan. Kalau bapak atau ibu mau menyumbang boleh. Itu menunjukkan kita man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa menunjukkan jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang melakukannya. Ini kebaikan, yaitu orang-orang muslim ketika beramal. Dan upayakan dari hasil yang bagus, yang halal, dan dari hati yang ikhlas. Karena itu persyaratan amal orang diterima. Satu, dia muslim. Yang nomor dua, ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang nomor tiga, dia beramal untuk mencari pahala dari Allah. Wallahu a'lam. Yang lain. Kedua, misalnya ada orang pernah mendolimi, tapi yang didolimi itu adalah orang kafir. Tidak boleh. Isi tuntutannya di akhirat. Orang kafir kan sudah tidak bertemu dengan orang yang muslim. Misalnya orang muslim yang kita didolimi orang kafir. Beliau mengatakan ittaqi da'watadz zalim walau ittaqi da'watadz zalim walau kana kafir. Hati-hati kamu dengan doanya dizalimi walaupun dia kufur. Karena Allah Ta'ala beri hak. Jadi orang muslim tidak boleh menzalimi orang muslim, tidak boleh menzalimi orang kafir. Jangan sampai kita merasakan orang muslim ketika menimbang orang kafir dikurang, enggak apa-apa lah, tidak boleh. Karena kalau kita membeli dikurangi timbangan marah. Ya, marah. Jadi jangan sampai, maka upayakan bagaimana kita berbuat baik kepada orang kafir dalam urusan dunia, bukan dalam urusan din. Dengan kebaikan ini saya beli ini lihat timbangannya. Itu dia mungkin nanti dengan dia penjual seperti itu, maka orang kan datang kepada kita. Ini mesti sekian, tapi ini bonusnya untuk kamu, boleh. Kalau kita menimbang harus pas. Tapi kalau kita melebihkan ini dari keridhaan orang yang penjual boleh. Tapi kita tidak boleh merugikan orang. Ya, jadi jangan sampai timbangan itu dikurangi bebannya. Kadang-kadang di bawahnya dikasih dilubangi lalu dikasih apa, tidak boleh. Karena Allah Ta'ala Maha tahu. Ya, jadi kalau kita memberi kepada orang yang itu bermanfaat untuk dia, kita kasih. Ditanya dulu, Bapak minta untuk apa? Untuk makan. Ya, saya bawa ke tempat makan boleh? Mau. Nah, biar makan. Tapi nanti kalau kita kasih duit dibelikan rokok, karena dia senang dengan rokok, tidak boleh. Ya. Itu supaya kita memberi kita ini manfaat untuk dia. Dia kalau dikasih uang, kadang-kadang dikasih uang bulan, nanti dibelikan main-mainan di pasar atau yang lainnya, karena dia sudah merasa punya duit. Gitu. Nah, bagusnya yaitu kita kalau ada orang minta, kita tanya, Bu atau Pak minta untuk apa? Sekiranya kita bisa bantu, minta untuk makan, bagus. Ya, ini beras atau ini lauknya, atau Bapak mau makan di sini silakan. Karena itu kebutuhan pokok dia. Kulu wasrabu wala tusrifu. Wallahu a'lam. Maksud saya itu besok di akhirat. Iya. Pahalanya orang muslim itu diberikan kepada orang kafir atau tidak? Tidak bisa, kecuali kalau dia mendolimi. Orang muslim mendolimi orang kafir besok, ya, yaitu kebaikan kita ini. Karena mendolimi orang kafir akan ditukar dengan dosa mereka. Jadi ditimbang orang kafir ini amalnya ditimbang orang muslim. Ketika orang muslim mendolimi orang kafir, maka ittaqi da'watal madlum. Hati-hati kamu dengan doanya orang didolimi. Besok pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah. Ini orang itu hutang belum dibayar. Yang dihutang itu orang kafir, yang hutang orang muslim. Maka Allah akan mengambil
dosanya orang kafir ini sesuai dengan hutangnya dikembalikan pada orang muslim, sehingga orang muslim terkurang dia pahalanya. Bahkan juga disebutkan dalam hadis, orang muslim yang sifatnya dia tidak jujur dengan orang kafir akan diambil, yaitu pahalanya, dosanya ini diberikan kepada orang kafir, ya, sehingga dia bebas dan dia masuk neraka. Itu ada hadisnya. Makanya kita tidak boleh menzalimi orang. Kalau kita dizalimi tidak mau, jangan menzalimi orang. Kalau kita dicaci tidak mau, jangan mencaci orang. Dan itu sudah fitrah manusia. Bagaimana kita orang muslim ini berbuat baik kepada orang yang bukan muslim, sehingga menjadi sebab dia itu masuk Islam. Makanya banyak orang-orang yang kufur ketika orang Islam hutang kepada si dia tidak dibayar. Oh, dia orang muslim bayar, hutang saya tidak dibayar. Mereka menjadi jauh dia dari Islam. Tapi kalau kita mau dia punya hutang dari kita, tidak apa-apa, ini hadiah untukmu, boleh. Hadiah kepada orang kafir boleh, selagi hadiah itu tidak digunakan untuk kemaksiatan. Karena orang kafir macam-macam, ada yang miskin, ada yang kaya, ya. Bagaimana kita menjadi suri tauladan yang baik? Bukan kalau Allah tadi berfirman, kuntum khaira ummah. Kamu ya para sahabat paling baiknya umat. Dengan paling baiknya umat itu bagaimana menjadi suri tauladan untuk orang awam. Ya, jangan sampai kita memberi contoh untuk orang kafir. Bagaimana kita menjadi orang mukmin bermanfaat untuk orang lain. Banyak pada waktu haji, ketika yaitu pemerintah mengambil bagian bangunan yang besar-besar itu, karena orang Islam tidak ada, maka disisihkan tempatnya. Nah, ternyata ketika melihat orang haji yang lain, banyak orang masuk Islam ya. Ya, ketika di Arafah dia minta diislamkan oleh oleh pejabat-pejabat di Saudi, diislamkan masuk Islam. Ternyata masuk Islam baik katanya. Ketika pulang di negerinya dia mendakwai. Ini faedahnya kita boleh menampakkan keislaman kita pada orang kafir, berniat untuk mendakwai, bukan berniat untuk dipuji. Wallah. Yang lain. Ya, silakan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ketika kita puasa sunnah Senin Kemis, bolehkah sekaligus kita niatkan untuk mengganti hutang yang sudah lupa? Hutang puasa kita dulu mungkin lupa, punya hutang waktu muda mungkin niatkan itu. Yang kedua, ketika orang tua kita sudah meninggal. Ketika kita berkesempatan haji, bolehkah kita menghajikan orang tua juga? Terima kasih. Baik, pertama tadi soalnya puasa sunnah Kemis. Bagus. Faedahnya siang puasa Kemis dan juga yaitu Senin atau puasa Yaumul Bid 3 hari itu ketika kita punya hutang puasa wajib. Dan kita tidak tahu bahwa kita punya hutang, maka siam sunnah kita ini akan menambah, menutup kekurangan kita yang wajib. Itu faedahnya kita siam sunnah. Demikian juga faedahnya sholat sunnah. Itu dijelaskan dalam hadis. Suatu saat kita lupa sholat wajib, mungkin dalam kendaraan, namanya orang lupa. Maka ketika kita lupa yang wajib dan kita tidak tahu, mestinya akan dihukum. Karena wajibnya kalau ditinggalkan, maka dia dihukum. Nah, ketika kita sering sholat sunnah, maka sholat sunnah itu akan menutupi kekurangan kita sholat wajib. Dan itu katanya sahih. Jadi perbanyaklah siam sunnah dan perbanyaklah pula sholat sunnah. Maknanya kalau siam sunnah kita lupa kemarin, karena orang lupa 2 hari 3 hari dia safar, ternyata tidak diakui itu safar, maka dengan siam sunnah kita akan menutup dosa siam kita yang wajib kita tinggalkan. Jadi siam sunnah itu, amal sunnah itu faedahnya menutup kekurangan kita yang wajib. Tapi kalau yang wajib itu sudah penuh, maka kita mendapatkan digandakan oleh Allah Ta'ala amal kita yang sunnah. Nah, tapi hutang tidak boleh dibayar kecuali tidak boleh dibayar dengan apa? Siam. Tidak boleh dibayar dengan yaitu sholat, karena hutang pada orang harus dibayar. Hutang fulan harus dibayar fulan, walaupun orang muslim itu hutang pada orang kafir tetap dibayar. Karena itu hak adami, hak manusia. Jangan semua saya sudah beramal soleh, pasti Allah akan mengambil, tidak. Itu hak adami. Nah, yang lain. Yang kedua, menghajikan orang tua. Menghajikan orang tua boleh. Jadi itu sudah meninggal dunia boleh.
sudah meninggal dunia. Dan itu sudah pernah ada seorang yaitu wanita yang dia masih hidup, inna ummi uftulita. Ibu saya wahai Nabi itu meninggal dunia dalam keadaan mendadak. Afa hajju anha, bolehkah aku menghajikan? Qala na'am fa hujji. Ya boleh kamu hajikan. Jadi menghajikan kepada orang tua kita sudah meninggal dunia, yang kita harus haji dulu. Tidak boleh kita tidak haji dulu kemudian menghajikan orang tua, tidak boleh. Karena Allah berfirman yaitu qu anfusakum wa ahlikum. Amalkan kamu untuk dirimu diri, kemudian untuk orang tuamu, ya. Jadi kalau kita memajikan orang tua, kita harus haji dulu. Menurut kami, saya punya kesempatan haji 1 kali. Gimana haji 1 kali? 1 kali keberangkatan, cuma kesempatan 1 kali berhaji. Ya, terus? Sekaligus menghajikan orang tua yang sudah meninggal, boleh? Apakah boleh? Boleh, boleh. Kalau malam belum meninggal. Jadi syaratnya kita harus haji dulu. Ya, walaupun yang sekali, namun kemudian untuk menghajikan orang tua kita boleh. Dan itu hadis yang sahih. Ya, dengan syarat orang tua sebelumnya tidak mampu haji. Kalau sudah haji sudah. Kalau haji karena al-hajju marrah. Haji itu satu seumur hidup hanya sekali. Kalau beliau sudah haji, ya kalau kita mau beramal soleh untuk orang-orang di sana boleh. Ya Allah, orang tua saya telah meninggal dunia, saya tidak bisa membalas budinya. Ini ada uang saya titipkan ke masjid namanya, supaya orang tua kami dapat pahala, boleh. Tapi kalau orang tua itu sudah haji, tidak perlu kita menghajikan lagi, karena haji itu wajib selama hidup hanya sekali. Kabar? Ya. Semoga kita diberikan kesehatan. Amin. Ini ada titipan pertanyaan dari Pak tentang hukumnya plus donasi untuk kegiatan di bulan Ramadan ya Ustaz, yaitu untuk buka dan sahur. Baik, jadi ada pengumuman ini donasi untuk gimana tadi pertanyaan? Hukumnya? Pertanyaan. Ada satu titipan titik pertanyaan. Apa hukumnya plus donasi untuk kegiatan iftar dan sahur untuk donasi? Jadi donasi kayak mengumpulkan uang-uang untuk sahur dan buka kan gitu kan? Iya. Hukumnya. Kalau pada zaman beliau tidak ada. Tapi kalau kita nanti dikhawatirkan dia sekarang banyak mengumpulkan donasi, ternyata dikurangi donasi itu. Laporannya sudah sekian tapi dikasihkan yang sekian. Kalau dia memang orang yang betul-betul orang istiqomah boleh. Ya, tetapi yang paling bagus kita ini tidak perlu mendonasi. Kita tuh ingin cari pahala di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita menyapa orang 20-30 terus kita mengeluarkan ini nasi bungkus atau yang lain untuk orang berbunga boleh, maka itu lebih bagus daripada kita membuat panitia tertentu, ya. Karena suatu saat panitia tertentu seperti panitia apa itu zakat fitrah, ternyata panitia sendiri mengambil banyak. Nah, ini itu bisa terjadi. Ya, jadi panitia itu ada orang kalau ketika sudah kurban, ya, ada pembagian zakat fitrah itu mereka datang ingin untuk jadi panitia dan ingin mendapatkan yaitu bagian yang banyak. Ini tidak boleh karena masalah dalam ibadah. Tapi kalau kita datang menawarkan, boleh Pak saya membantu, nah membantu semampu saya, tapi saya tidak minta apa-apa, hanya saya tidak boleh. Nah makanya kadang-kadang ada kurban, ya. Kalau tidak ada kurban tidak datang di masjid, kalau kurban datang kanan kiri kita semuanya. Lah maunya itu menyembelih nanti minta daging banyak sendiri, tidak boleh. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau mereka itu datang sekedar untuk membantu, dia tidak dikasih atau dikasih berapa saja tidak, dia mau tidak mengapa. Karena niatnya itu dia untuk membantu. Innamal a'malu binniyat. Sudah. Jika puasa sunnah dan sedang kedatangan tamu, ini untuk ibu-ibu ya, puasa sunnah sedang mendatangkan tamu atau sedang apa ini, sedang safar dan disuguhkan makan. Nah, saya ulang lagi, jika kita puasa sunnah ya dan sedang kedatangan tamu ataupun sedang safar dan
Suguhkan makanan, ada dua. Kalau orang yang menyuguhi kita ini betul-betul orang sudah membeli, sudah menyiapkan, ini tamu datang, nanti ini jamuannya, maka jika orang yang datang kepada kita, yaitu tuan rumah ini, tidak merasa senang dengan kita sudah berusaha untuk mencarikan makan kemudian dia siam, maka sebaiknya kita membatalkan siam kita untuk mengembirakan tuan rumah. Dan itu ada hadisnya. Sebagaimana begini beliau itu kalau safar siam, ternyata para sahabatnya kelaparan. Ya, pernah didengar. Siapa yang siam maka termasuk durhaka kepada Abul Qasim. Maka beliau ketika maghrib berbuka dalam rangka supaya menggembirakan orang-orang yang dalam keadaan safar lapar. Ya, dalam keadaan safar dia lapar, kemudian dia mau pingsan. Siapa yang hari ini dia masih puasa berarti telah durhaka kepada Abul Qasim, durhaka pada beliau. Makanya kalau kita siam dalam keadaan safar tidak mampu, kita bebaskan, kita lepaskan. Karena yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kita itu kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Ini untuk siam yang safar. Tapi kalau kita siam di rumah, ya kita tidak mampu karena fisiknya kita yaitu sakit yang lainnya, maka kita lebih baik menunda siam ini. Atau nanti kalau tidak bisa mengganti siam wajib, kita membayar kafarah. Yaitu kita bayar pada orang fakir miskin, ya yaitu satu porsi makan boleh atau beras boleh, karena dan itu kalau nanti besoknya kita masih mampu harus mengganti. Kalau yang mampu cukup dengan pembayaran itu sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Apa lebih baik membatalkan puasa untuk apa ini tadi? Menyembunyikan amal. Apa lebih baik membatalkan puasa untuk membunyikan apa menyembunyikan amalan, atau lebih baik kita lihat dulu. Ini kalau ada tamu ya. Kalau ada tamu umpamanya dia orang awam ya. Kemudian karena tamu kita menjamu tamu itu adalah bagian termasuk sunnah muakkad kalau kita mampu. Maka kalau orang itu sifatnya awam silakan untuk makan. Nah, tapi kalau dia menanya, kalau si tuan rumah ini yaitu dia malu makan, sedangkan kalau tamunya itu malu ketika tuan rumah ini siam, maka boleh kita membatalkan siamnya. Karena dia lapar dari jauh-jauh, berarti saya ini mengganggu orang siam. Boleh kita membatalkan siam kita yang sebenarnya dalam rangka ikramud dhaif, ya, memuliakan tamu boleh. Jadi kita lihat dulu tamu. Kalau tamu itu orang punya ilmu, tidak tanya kita siam atau yang lainnya, maka kita menyajikan kepada dia, kita menyimpan siam kita. Tapi kalau dia nanya, bapak ibu ini siam ya, kalau kita diam ya tidak mengapa. Tapi kalau dia tidak mau makan, karena diam kita dianggap kita siam, maka kita mempersilahkan dia siam. Kalau mereka tidak mau, karena menghormati kita, boleh dia tidak makan. Tapi silahkan kamu makan, saya sedang siam, tidak mengapa. Dalam rangka ikramud dhaif. Jadi kita lihat kondisi tamu itu sendiri. Kalau kondisi tamu itu orang punya ilmu, dia tahu tuan rumah siam, tidak mengapa, karena dia tuan rumah menjamu orang, menjamu tamu. Wallahu a'lam. Apakah boleh? Tadi sudah ini ya. Apakah lebih baik membatalkan puasa untuk menyembuh? Tadi apa tadi? Sudah. Baik, ada lagi yang tanya? Nah, Fadal. Ketika misalnya di masjid itu ada kotak emas. Ya. Ketika khutbah dimulai, itu biasa. Tidak boleh, tidak boleh. Kotak begitu. Itu mengganggu. Jadi gimana kita sedang kotak salah? Kadang dia berkata, tapi kalau sudah khutbah. Nah, kenapa kalau sudah khutbah? Karena mereka menganggap kalau sudah khutbah berarti orang itu sudah penuh. Jadi kotak berjalan. Lebih baik kita letakkan di luar, tapi ditutup dengan bagus. Itu lebih utama.
Dan itu mungkin dari hati kita kadang-kadang teman kok 50.000, kita masukkan 5.000, kadang-kadang kita gengsi. Tiba diletakkan di luar dan masukkan. Atau di masjid yang jauh tapi tertutup sehingga tidak bisa dibongkar oleh orang. Yang dari besi atau dari yaitu ada berkas-kas yang besar itu boleh kita masukkan di situ dengan keikhlasan kita. Ya, itu boleh termasuk karena termasuk kita membangun masjid. Bagus. Tapi kalau diedarkan pada waktu khutbah tidak boleh karena itu fakot lahor. Kita bicara ngomong tidak boleh. Ya. Kalau ada orang mengantuk kita cukup tidak boleh bicara. Bagaimana dengan pergerakan? Mungkin dia sedang berdoa, ya, atau yang lainnya ini kotak lewat. Mau tidak mau kita harus ngisi kalender nanti perasaan kita, oh dia enggak mengisi. Dan itu para ulama dibolehkan. Seperti Syekh Fauzan hafizahullah taala. Jadi kalau setelah sholat kita meletakkan kotak dia selesai. Tapi pada waktu khutbah, nah dijalankan tidak boleh. Karena mereka menganggap waktu khutbah ini orang sudah kumpul semuanya. Kalau belum khutbah kan belum. Jadi sudah. Rezeki dari Allah Taala kita letakkan di luar. Itu lebih bagus ya. Beramal, insya Allah akan terjaga kehormatan diri. Wallahu a'lam. Ya, bentar. Bagaimana kalau seorang ustaz berceramah? Dengan pengajian itu kan seorang ustaz berceramah. Kita harus mendengarkan dengan secara. Iya. Tapi ada yang berceramah, tapi kita itu masih buka HP dan sebagainya. Tidak boleh. Nah, tidak boleh kita. Ya kita tidak boleh kalau HP itu. Nah, terutama kalau ada sholat, HP itu enggak diletakkan di sini, di depannya. Ini juga tidak boleh. Nanti dia akan melihat gambarnya dan juga mengganggu orang sampingnya ini juga. Kenapa? Tidak waktu sholat diletakkan di sini. Dia punya salah. Waktu sholat HP 3 ditumpuk. Tapi duitnya di dompet enggak di situ. Ini juga kejanggalan. Tapi maka kadang-kadang kita umumkan kepada bapak dan bapak kalau sholat mohon HP-nya dimatikan ya, terus juga diletakkan di saku. Kalau anak-anak itu melihat HP-nya itu Samsung itu. Ini ada kita, makanya kita sholat di depan kita tidak boleh ada gambar. Di depan kita ada supaya kita ini tidak dipalingkan oleh syaitan. Nah, itu sering kita coba ketika mau khutbah kita beritahu. Nanti bapak sholat, mohon HP ini dimasukkan di saku. Kenapa? Pergi dimakan saku. Sholat diletakkan di depan. Ini kan aneh ini kan. Ditumpuk, tapi dompetnya enggak diletakkan situ, hanya HP 2-3 ditumpuk di depannya. Dan kalau ada yaitu tas enggak apa-apa diletakkan agak jauh di depan. Kalau memang berbahaya seperti kita di Masjidil Haram khawatir kita lupa dompet tidak apa-apa, tetapi dia kita letakkan antara dua kaki kita. Jangan diletakkan di depan. Nanti kita akan melihat yaitu tas kita di bawah bagus. Nah, yang lain. Ketika pengajian sedang berlangsung, bagaimana sebaiknya terkait dengan minuman atau makanan kecil, apakah boleh diedarkan? Sebelum kita itu mau niatnya kan ngaji kan. Sudah nanti akhirnya saja. Dan satu ini juga alhamdulillah belum diminum ini. Iya, nanti jangan sampai dengan sana jajannya banyak. Apalagi pada waktu hari Jumat. Apa kata berkah? Berkah apa namanya? Cuma berberkah. Wah, akhirnya banyak orang ketika setelah salam tuh mencari itu dulu bukan zikir. Tidak tahu itu mulanya coba. Sudah kita sholat sehingga apa mengundang orang. Sana makannya bagus. Nah, jadi teringat karena orang tidak lupa dengan makanan. Jadi lebih bagus tidak kita biasakan di situ sehingga kadang-kadang jamaah itu kumpul tapi niatnya itu nanti carian dan kadang kalau tidak tidak dapat bagian dia pergi. Kadang-kadang gerutu, kamu dapat saya tidak dapat. Ya sudah, tidak tahu itu cara kapan itu terjadi. Juga saya ingatkan di masjid sana itu jangan lupa begini. Ya kita niatnya itu untuk sholat. Mereka masuk alhamdulillah. Jangan sampai ada embelan tertentu. Di sana
apa tuh makannya enak-enak, ayam yang timbul. Akhirnya dalam sholat itu nanti supaya bagaimana saya keluar duluan, dan itu terbukti pula ya Allah. Jadi datang sudah salam itu bukan zikir, langsung menuju ke tempat tersebut, dan kadang-kadang berjejak-jejak ya. Lebih baik kalau kita ngasih makanan habis Jumat semuanya kita siapkan di rumah, kita bagikan pada orang yang berhak menerima. Bagus. Ya, jadi kita siapkan di rumah, jangan dibagikan pas sholat. Walaupun maksud mereka supaya orang tidak ada di masjid, tapi tidak ada contoh dari beliau. Mana contoh dari beliau? Tidak ada. Bukan kita malahnya, tapi itu membawa dampak yang buruk terhadap orang sholat, terutama kepada para pemuda atau orang yang tidak biasa sholat. Itu kadang-kadang wah di sana enak apa berkatnya besar, ikannya ini. Itu saya dengar sendiri, tapi kita tidak mengungkapkan di masyarakat. Betul. Nah, ya kita berpuasa sehari penuh. Kadang perasaan di dalam hati kecil kita setelah berbuka ada perasaan atau hati kecil balas dendam. Kepada siapa? Balas dendam. Banyak makan. Makan banyak. Balas dendam makan. Yang banyak. Nanti saya mau tadi ukuran berbuka yang secara Islami itu yang benar itu di bulan puasa ini bagaimana? Kita dianjurkan setelah maghrib berbuka. Tapi berbuka itu maka beliau membagi makan as-sulus. Sulus sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk pernafasan. Jadi jangan sampai kita puasa lihat makan enak masuk semuanya. Nah, nanti setelah isya tidak bisa sholat karena kekenyangan. Kalau orang itu banyak makan, timbulnya apa? Ngantuk dia. Kalau sudah ngantuk mau bangun susah. Karena ada kadang-kadang ada yang menyampaikan kalau berbuka itu hanya cukup 3 kurma. Setelah 3 kurma dia akan makan lagi sampai selesai tarawih. Bagaimana itu? Kalau memang dia suatu saat tarawih itu kalau makan banyak sebelumnya dia akan sebal. Jadi dia tidak apa-apa. Kalau buka 3 kurma kemudian dia kuat fisiknya, dan nanti jangan sampai nanti sholat tarawih karena dia kenyangnya merasa sebal, merasa pula lemas, masa belum mengantuk. Karena orang makan banyak itu bisa mengantuk. Tapi kalau orang berpuasa, insya Allah walaupun mengantuk hanya sedikit dia. Jadi itu kalau memang bermaksud dia 3 kurma saja supaya nanti waktu tarawih kita bisa bagus, tidak apa-apa. Karena asal makannya boleh. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan melampaui batas. Jadi jadi makan itu adalah hukumnya boleh. Kecuali berbuka, itu anjuran. Walaupun hanya kita 1 teguk air. Yang penting jangan sampai kita setelah adzan sholat tapi belum berbuka, belum. Kalau dia ada 1 teguk air sudah cukup. Jadi maknanya kalau kita dalam keadaan lapar betul, ketika kita sedang berbuka lapar, maka kita mendahulukan makan supaya nanti sholat tidak angan-angan dengan makan yang belum kita makan. Jadi kita lihat kondisinya, terutama orang sudah lanjut usia, kesenangan untuk makan itu terbatas. Maka boleh dia minum ya atau 1 kue kecil kemudian setelah berkumur sholat tidak apa-apa. Dilanjutkan setelah itu boleh, dia mencukupkan demikian juga boleh, karena orang tua kalau sudah lanjut usia kurang gairahnya makan dia. Berbeda dengan makan ya. Iya, setelah berbuka dia ada makan atau minum. Paling kalau tidak ada makan minum 1 teguk kemudian dia sholat. Tapi jangan sampai setelah dia pada waktu apa itu berbuka makan yang banyak, sholatnya terlambat, tidak boleh. Nah, diukur ini kalau sholatnya 20 menit dari adzan silakan. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan makan itu sampai ya kesana kemari ada yang belum selesai masih di tempat itu, kalau di Saudi bagus, ya berbuka langsung ada petugas diangkat semuanya dengan plastik selesai hilang. Jadi ya tidak ada sisa-sisa makanan. Yang paling bagus kalau kita yaitu mau berbuka makan ringan dulu. Maka beliau berbukanya dengan apa?
kurma. Ya, cuma 3 ya. Kecil 3, 5 atau yaitu 1 boleh. Habis itu kita sholat, selesai sholat silahkan. Kalau mau khawatir tarawih itu dia akan merasa berat dengan banyak makan, diansur makan sedikit dulu, nanti dilanjutkan setelah tarawih boleh. Karena menurut asal makan itu ada hukumnya halal. Jadi tidak harus wajib. Kulu wasrobu itu maknanya makan dan minumnya, tapi kita dilarang berlebih-lebihan. Ya. Jadi sebaiknya kalau orang bersiam minum dulu atau kurma. Kalau tidak ada kurma makan yang sifatnya lembut. Setelah itu kita berkumur, kita sholat dulu. Setelah sholat itu insya Allah kita akan merasa lapang, makan apapun boleh, tapi jangan berlebih-lebihan sehingga nanti mengakibatkan kita tidak bisa sholat isya atau malas sholat tarawih. Nah, cukup. Baik, kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan jam berapa? Jam 9. 10 ya? Iya, soalnya iya, baik, jazakallahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.